Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, pasal penunjukan Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam draft RUU DKJ menuai polemik. Penunjukan dan bukan pemilihan langsung oleh rakyat dinilai oleh sejumlah pihak dapat melemahkan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, untuk menjawab pertanyaan di segmen sebelumnya, Mas Fadli, jadi apa menurut Perludem urgensi dilakukannya penunjukan langsung Gubernur DKJ oleh Presiden? Saya kira tidak ada urgensinya ya. Ini satu langkah mundur dalam proses pembangunan pelembagaan demokrasi di Indonesia. Kalau pembahasan Undang-Undang Kekhususan Daerah DKI Jakarta justru salah satu materinya adalah menjadikan pemilihan Gubernur DKI tidak lagi dipilih secara langsung. Padahal ini tentu saja menjadi kontradiksi dengan situasi hari ini di mana DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota ya, karena adanya Undang-Undang IKN, meskipun secara faktual DKI Jakarta masih ibu kota, tapi justru pembahasan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta malah mengarah dan menginginkan pemilihan gubernur tidak lagi dipilih secara langsung. Jadi menurut saya ini kemunduran yang sangat luar biasa dan memprihatinkan kalau Gubernur DKI Jakarta tidak lagi dipilih secara langsung. Nah, yang kedua, para pembentuk undang-undang, terutama DPR dan Presiden, perlu melihat dan membuka kembali bagaimana perkembangan pelembagaan proses pemilihan kepala daerah yang sudah dilakukan sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin nasional, kepala daerah yang mampu men-trigger dan mempercepat proses pembangunan di daerah. Apalagi kepala daerah untuk daerah sekompleks DKI Jakarta itu memang membutuhkan legitimasi politik yang dipilih oleh masyarakat. Nah, belum lagi yang ketiga kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya, putusan nomor 55 tahun 2019, MK sudah mengatakan penataan sistem pemilihan kepala daerah itu, penataan sistem pemilihan umum secara umum, itu tidak boleh acap kali mengubah model pemilihan secara langsung. Nah, kalau mau ditata, ya bagaimana pembentuk undang-undang berpikir proses pemilihannya bisa lebih berintegritas, lebih jujur, lebih adil, dan betul-betul menjadi bagian dari proses pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi tidak melulu mengutak-atik sistem pemilihan langsung atau tidak langsung. Itu debat zaman batu itu, debat zaman yang harus sudah ditinggalkan. Masa iya sudah tiga kali ya, atau bahkan mungkin 4 kali pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dilaksanakan, terus sekarang tiba-tiba tahun 2024 mau diperdebatkan lagi pemilihan langsung atau tidak langsung. Jadi kesimpulannya debatnya tidak mestinya ada yang lain. Urgensinya ya Mas Fadli, tapi kalau disebutkan DKJ nanti akan jadi daerah otonomi khusus pusat perekonomian Indonesia, pusat ekonomi nasional. Apakah ini bisa menjadi alasan sehingga ya karena kompleks harus dipilih langsung oleh kepala negara? Jadi begini, soal DKI Jakarta akan jadi daerah pusat ekonomi atau kemudian akan menjadi sentral bisnis dari Indonesia, ya itu sesuatu yang silakan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi soal pelembagaan dan pertumbuhan demokrasi itu tidak boleh juga dinegasikan hanya dengan alasan DKI Jakarta akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi, karena itu dua hal yang tidak bisa saling menegasikan antara yang satu dengan yang lain. Lagi pula, menurut saya tidak ada hubungannya kalau mau dijadikan sebagai daerah basis ekonomi, lalu proses pemilihannya mesti diangkat langsung saja oleh Presiden. Nah, bagaimana kalau kemudian ada kekhawatiran pengangkatan oleh Presiden ini berkaitan dengan konflik kepentingan orang-orang di sekitar Presiden yang punya kepentingan bisnis di ibu kota Jakarta. Tidak ada lagi kontrol, tidak ada lagi mekanisme check and balances. Tidak ada lagi keterhubungan antara elit politik yang akan jadi kepala daerah dengan masyarakat, dengan pemilih. Jadi rentan konflik kepentingan ya Mas Fadli. Itu menjadi hal yang harusnya jadi perhatian yang serius dalam menata pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.
Baik, nah soal demokratis atau tidaknya dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU ini kan ada pertimbangan atau usulan dari DPRD Jakarta juga Mas Fadli. Apakah mekanisme itu tidak bisa dianggap cukup demokratis juga kalau ada perwakilan rakyat juga kok yang memberikan usulan? Kalau begitu kita bisa berpikir juga menghilangkan pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah yang lain. Bahkan kita bisa berpikir juga kalau argumennya seperti itu, Mbak, jangan-jangan nanti presiden tidak lagi dipilih langsung. Kan juga sudah ada representasi MPR misalnya, atau representasi DPRD yang juga dipilih oleh masyarakat. Nah, sistem kita tidak bicara seperti itu. Tugas dari lembaga legislatif itu tidak dalam rangka memilih kepala daerah. Karena kalau nanti dia memilih kepala daerah, tidak ada lagi check and balances antara kepala daerah di ruang lingkup kekuasaan eksekutif dengan DPRD di ruang lingkup kekuasaan legislatif. Relasi keduanya adalah relasi saling mengawasi dan saling memberikan keseimbangan. Kalau nanti kepala daerahnya dipilih oleh lembaga legislatif, itu akan menjadikan lembaga legislatif lebih superpower dibandingkan lembaga eksekutifnya. Nah, ini yang harus dipikirkan juga konsekuensi dari sistem pemilihan yang mau diotak-atik seperti ini. Padahal saya kira tidak ada problem soal proses pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta hari ini. Kalau dikaitkan dengan pusat bisnis, saya kira hari ini kan DKI Jakarta juga sudah jadi pusat bisnis di Indonesia. Jakarta itu ya pusat center of economy di Indonesia. Di pusat pemerintahan juga di sini hari ini. Baik, Mas Fadli, terakhir Mas, kalau soal dugaan akan ada cawe-cawe dengan pemilihan penunjukan langsung gubernur oleh Presiden, apakah Perludem juga melihat ada permasalahan yang sama atau potensi bahaya yang sama dengan adanya penunjukan gubernur? Jelas arahnya akan ke sana. Jadi kita tidak perlu berpikir jauh ke depan akan seperti apa nanti cawe-cawe dalam proses pemilihan gubernur kalau nanti tidak lagi dipilih secara langsung, tapi langsung diangkat atau diajukan oleh Presiden. Kita bisa lihatlah bagaimana praktik pemilihan dan pengangkatan penjabat kepala daerah di 20 provinsi saat ini. Nah, itu kan banyak sekali persoalannya. Bahkan digunakan untuk kepentingan, diduga kuat digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu 2024. Nah, kalau modelnya seperti itu, nanti jangan-jangan Gubernur DKI Jakarta hanya bekerja untuk kepentingan politik Presiden. Kalau Presiden yang memilihnya. Nah, kalau kemudian dia dipilih langsung oleh rakyat, dia akan punya komitmen dan legitimasi politik yang langsung dari rakyat. Dia punya janji politik, dia punya keterhubungan politik dengan masyarakat, jadi dia bertanggung jawab kepada masyarakat. Baik, ada komitmen dan legitimasi kepada rakyat kalau pemilihan langsung ya, dan kita banyak belajar dari Pilpres tahun ini ya Mas Fadli. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.